Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran kita berani berhitan. Apakah kalian sudah pada berani untuk berhitan? Sebelum kalian memutuskan untuk berhitan, maka kalian harus mempelajari materi tentang hitan. Atau bahkan kalian yang sudah berhitan, kalian bisa mengingat kembali bagaimana hitan itu yang sebenarnya. Sebelum kita masuk kepada materi, kita lihat dulu sejarah persyariatan hitan. Hitan mulai disyariatkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah tentang hitan Nabi Ibrahim diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, wahtatana Ibrahim alaihissalam wa huwa ibnu samanina sanatan bil qadumi rawahul Bukhari. Hadis ini mempunyai arti dari Abi Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ibrahim alaihissalam telah berhitan dengan bapak sedangkan beliau berumur 80 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sementara itu di dalam Al-Quran terdapat perintah bagi umat Islam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah tersebut tertuang dalam surah An-Nisa ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah Ibrahim menjadi kesayangannya. Dengan demikian, melaksanakan syariat hitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap perintah Allah serta bentuk pelestarian syariat Nabi Ibrahim AS. Oleh karena itu, sebagai umat Islam khususnya laki-laki, kita tidak boleh takut dengan syariat khitan, karena sebagai umat Islam, tujuan utama hidup kita di dunia adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu kita masuk kepada pengertian khitan. Khitan ini mempunyai dua pengertian, yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Secara bahasa, khitan ini berasal dari kata bahasa Arab khotana yang mempunyai arti memotong, itu khitan ya. Secara bahasa mempunyai arti memotong. Secara istilah, khitan ini mempunyai pengertian membuka atau memotong kulit kuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Ini adalah pengertian khitan secara bahasa dan secara istilah. Berikutnya, setelah kita tahu pengertian khitan, maka kita akan tahu tujuan dan manfaat dari khitan. Yang pertama, tujuannya adalah dilihat dari sisi kebersihan. Ternyata khitan adalah sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Ini ya yang pertama. Yang kedua, menurut para dokter, kuluf yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman. Jika dibiarkan terus-menerus, kuman tersebut dapat menimbulkan infeksi dan peradangan yang lebih menakutkan lagi. Peradangan pada kemaluan dapat menyebabkan penyakit kanker. Yang ketiga, tujuan khitan untuk perempuan adalah untuk menjaga kemuliaan perempuan. Ini khitannya ada tiga. Untuk perempuan itu adalah untuk menjaga kemuliaannya. Nah, menurut segi kesehatan itu kita itu biar tidak terserang kanker atau penyakit-penyakit atau kuman-kuman yang berbahaya disebabkan dari kuman. Yang pertama adalah kita itu menunjukkan ibadah kebersihan. Setelah itu kita belajar hikmah atau tujuan khitan. Ini kita akan mengetahui hukum pelaksanaan khitan. Yang pertama itu, khitan ini mempunyai hukum bagi seorang laki-laki adalah wajib. Hukum khitan bagi seorang laki-laki adalah wajib. Yang kedua, hukum khitan bagi perempuan. Ini ada dua versi, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu adalah ada yang mengatakan wajib. Yang kedua, pendapat kedua menurut ulama itu adalah sunnah. Namun dari dua pendapat itu lebih dominan atau lebih kuat pada sunnah. Nah, ini ya. Kalau yang mana silakan. Kalau mengandung wajib ya berarti kita harus khitan. Kalau yang mengambil sunnah khitan tidak, khitan pun
Tapi kita dianjurkan, disunahkan biar kita di dalam berhitan seumur hidup, mulai kita berhitan sampai mati nanti ini melakukan sunnah hitan bagi seorang perempuan. Ini ada ya, ada 2 hukum. Terus, nah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, al-fitratu khamsun al-khitanu wal istihdadu wa tanfu wa takful wati wa qassus sarib wa taklimul atfal. Yang artinya fitrah itu ada 5. 1 khitan, 2 mencukur bulu kemaluan, 3 mencabut bulu ketiak, 4 memotong kumis, 5 memotong kuku. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut dijelaskan tentang fitrah manusia, yaitu 1 khitan ya, memotong kemaluan bagi laki-laki. Juga bagi wanita itu adalah juga sama seperti itu ya, mencukur bulu kemaluan. Nah, ini ya, baik laki-laki maupun perempuan. 3 mencabut bulu ketiak, baik laki-laki maupun perempuan. Yang 4 memotong kumis bagi laki-laki. Kalau perempuan ada yang berkumis bisa juga dipotong. 5 adalah memotong kuku. Berkenaan dengan hadis di atas, selayaknya kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam melaksanakan syariat khitan karena sunnah Rasulullah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengenal manfaat dan semacamnya, maka kapan idealnya? Kapan idealnya usia pelaksanaan khitan? Nah, kapan? Ya, ada 2. Yang pertama adalah waktu mustahab atau waktu yang disunahkan, yaitu sebelum balik. Kapan? Ya masa anak-anak, dari semenjak lahir bisa juga sampai sebelum usia balik. Yang kedua adalah hukumnya wajib. Siapa yang mempunyai hukum wajib? Nah, waktu wajib kita yaitu pada saat balik. Nah, karena pada saat balik itu seorang anak mulai diwajibkan sholat 5 waktu. Maka dia harus bersih badannya, pakaiannya, dan tempat untuk makanya dia harus melaksanakan khitan. Berikutnya hikmah khitan. Hikmah khitan ini di sini disebutkan ada 6. Sebenarnya banyak, cuman yang di sini kita kemas menjadi 6. Yang pertama sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebagai jadi pengikut Nabi Muhammad SAW, dan ketiga pelestarian syariat Nabi Ibrahim SAW. Yang keempat menjaga kebersihan dan kesucian badan. Yang kelima mencegah timbulnya penyakit, dan yang keenam adalah menjadi jadi muslim yang baik karena mematuhi semua perintah dan melakukan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada link nonton video tentang berkaitan dengan ketentuan khitan. Itu selamat berkhitan.